Perkenalkan, nama saya Efraimunus Budiman dengan nomor PPM 2206809785. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengujian karakterisasi material yaitu uji puntir, uji krip, dan juga uji fatik. Yang pertama itu uji puntir. Uji puntir ini adalah salah satu pengujian sifat mekanis material dengan cara prinsipnya itu memberikan tegangan puntir pada material tersebut. Jadi pengujian ini menggunakan prinsip dasar yaitu memberikan tegangan puntir sehingga nanti materialnya akan mengalami regangan geser. Nah, sifat-sifat mekanis yang didapatkan dari pengujian puntir ini ada modulus elastisitas geser atau perilaku elastisitas geser dari suatu material ketika dia diberikan tegangan puntir. Apakah material tersebut dapat kembali ke bentuknya seperti semula atau tidak? Nah, itu yang akan diperhatikan dari modulus elastisitas geser tersebut. Lalu sifat mekanis yang kedua itu ada modulus of rupture, di mana modulus of rupture ini adalah tegangan maksimum yang dapat diterima oleh material sebelum material tersebut tepat mengalami patah puntir. Nah, lalu sifat mekanis selanjutnya itu ada yield strength puntir, di mana itu tegangan puntir luluh pada material yang fungsinya itu sebagai batas antara deformasi elastis dan juga deformasi plastis yang ada pada material tersebut. Jadi ketika sudah melewati tegangan puntir luluh material tersebut, maka material tersebut akan mengalami deformasi plastis. Lalu prosedur pengujian dari uji puntir sendiri, yang pertama itu ada tahapan persiapan spesimen. Jadi pada tahapan persiapan spesimen ini, spesimen yang digunakan itu berbentuk silinder, karena silinder ini mengacu pada ASTM, standar ASTM, bahwa spesimen silinder itu memiliki distribusi tegangan puntir yang lebih baik atau lebih merata. Dan pada tahap persiapan spesimen ini, spesimen itu sebelum dilakukan pengujian selanjutnya harus diukur seperti diameternya dan panjang spesimennya. Lalu jika perlu diberikan tanda menggunakan tinta untuk menandai daerah-daerah mana saja yang pada spesimen akan mengalami kepuntiran. Lalu tahap yang kedua itu peletakan spesimen pada mesin uji dan kalibrasi alat uji puntir. Jadi spesimen yang sudah disiapkan tadi diletakkan pada kedua cekam ujung-ujungnya dan juga dikalibrasi alat uji puntirnya. Pastikan bahwa alat uji puntir menunjukkan jarum busur 0 derajat dan juga kita dapat mengatur pemberian tegangan puntir berapa saja yang ingin kita aplikasikan kepada spesimen tersebut dan kecepatan puntirnya juga harus kita atur. Lalu yang ketiga itu setelah spesimen diletakkan, maka mesin puntir itu dijalankan dan diamati perubahan yang terjadi pada spesimen. Perubahan yang terjadi pada spesimen itu dilihat dari data-data yang perubahannya, seperti regangan geser yang terjadi dan momen torsi yang terjadi. Dan mesin puntir ini dijalankan hingga spesimen itu mengalami kepatahan atau mengalami failure. Lalu cara membaca data dari pengujian puntir, data yang dihasilkan dari pengujian puntir itu merupakan data spesifik, yaitu momen torsi dan juga regangan geser. Momen torsi ini dapat diambil dari tegangan geser yang diberikan oleh laboran, dan juga regangan geser itu dapat dihitung dari sudut-sudut yang terbentuk saat tegangan puntir diaplikasikan pada spesimen. Nah, ini saya mengambil contoh dari hasil pengamatan spesimen aluminium 2319, dan di mana tabel data ini menunjukkan adanya tegangan geser yang diberikan dan juga adanya sudut perubahan yang terjadi pada material setiap tegangan geser tersebut diaplikasikan. Lalu ada gambar grafik perbandingan tegangan geser terhadap sudut puntir yang merupakan hasil pengolahan data, di mana hasil pengolahan data ini menunjukkan bahwa tegangan geser yang terjadi sekitar 17 megapascal ini mengalami konstan hingga nanti pada sudut puntir 270 derajat itu mengalami penurunan. Sehingga 270 derajat sudut puntir itu menunjukkan bahwa tegangan sebesar 17 megapascal tersebut adalah tegangan titik luluh atau yield strength puntir yang dimiliki oleh spesimen aluminium 2319, sehingga akhirnya nanti akan patah di 294. Nah, pada pengujian puntir pada umumnya itu tidak menggunakan satu spesimen aluminium saja, tetapi menggunakan 3 spesimen aluminium sehingga mendapatkan data yang lebih akurat, dan kita akan mencocokkan ketiga spesimen tersebut. Ya, tujuannya sama, yaitu mendapatkan data yang lebih akurat. Lalu pembacaan data selanjutnya ini ada regangan geser
perbandingan antara gahan geser dan sudut puntir, lalu ada modulus elastisitas terhadap sudut puntirnya juga. Kedua grafik tersebut sama-sama menjabarkan bahwa ketika sudah mencapai 294 derajat, itu material aluminium 2319 itu akan mengalami patah. Dan perlu kita garis bawahi pada modulus elastisitas ini akan mengalami penurunan secara terus-menerus sebanding dengan meningkatnya sudut puntir. Kenapa? Karena sudah mencapai daerah deformasi plastis. Nah, ini saya juga mengambil contoh dari pengujian yang ada di mild steel dan juga cast iron, di mana mild steel cast iron ini sama-sama menunjukkan perbandingan momen puntir terhadap sudut puntirnya. Nah, pada grafik yang dihasilkan oleh mild steel itu menunjukkan bahwa mild steel ini merupakan material yang daktil. Kenapa daktil? Karena ketika dia sudah melewati titik yield strength-nya atau titik yield strength yang ini, yang dibatasi oleh garis Tosca, itu material mineral itu masih tidak mengalami peningkatan momen puntir dan nanti pada akhirnya patah. Berbeda dengan cast iron, ketika dia sudah melewati yield strength puntirnya yang dibatasi oleh garis hijau tersebut, itu dia mengalami deformasi plastis secara perlahan-lahan hingga akhirnya tiba-tiba patah. Dan di sebelah yield strength puntir itu merupakan daerah elastis atau merupakan daerah deformasi elastis. Dan ini diperkuat dengan hasil pengujian akhirnya, yaitu material mistil dan material cast iron ini mengalami patahan, yang dimana material mistil ini mengalami patahan berbentuk tegak lurus searah dengan arah puntirannya. Dan tegak lurus ini atau kerataan ya, patahnya itu merata, tidak ada sudut runcing itu. Nah, itu menunjukkan bahwa mild steel ini adalah material yang daktil, berbeda dengan cast iron, di mana pada cast iron ini hasil patahan itu berupa sudut runcing, dan itu menjelaskan bahwa cast iron merupakan material yang brittle. Selanjutnya adalah uji fatigue atau fatigue test. Fatigue test ini adalah pengujian mekanis suatu material untuk mengetahui ketahanan material tersebut terhadap beban yang berulang-ulang. Nah, pengujian fatigue ini memiliki prinsip pengujian, yaitu material tersebut akan diberikan beban berulang-ulang berupa beban tarik dan beban tekan hingga material tersebut mengalami kepatahan. Nah, sifat-sifat mekanis yang kita dapatkan setelah melakukan uji fatigue yaitu fatigue limit, fatigue life, dan fatigue strength yang akan dijelaskan pada slide-slide selanjutnya. Nah, prosedur pengujian dari fatigue test ini tidak jauh berbeda dengan prosedur pengujian sifat mekanis lainnya karena sangat mengandalkan mesin uji yang digunakan. Namun pada umumnya tahapan yang pertama yaitu persiapan spesimen, di mana tahapan spesimen ini dapat berbentuk apa saja tergantung dengan material yang kita uji dan ASTM yang kita gunakan. Namun pada umumnya spesimen yang digunakan itu berbentuk silinder atau berbentuk plat tipis. Namun plat tipis tersebut ujung-ujungnya ada lingkaran atau ada lubang gitu untuk tempat disambungkannya dengan cekam. Nah, lalu ya tahap yang selanjutnya itu peletakan spesimen. Jadi spesimen yang sudah disiapkan tadi itu diletakkan pada cekam, yaitu pada contoh yang saya gunakan ini adalah cekam kiri dan cekam kanan, dan pastikan bahwa cekam tersebut menahan spesimen, tidak ada kemiringan sama sekali agar data yang dihasilkan itu lebih akurat. Lalu yang ketiga itu kita mengkalibrasikan mesin uji tersebut. Jadi counter dan timer pada mesin uji kita atur hingga menunjukkan nilai 0, dan kita dapat mengatur beban siklik yang ingin kita gunakan dengan frekuensi dan amplitudo tertentu. Nah, lalu yang keempat itu kita menjalankan mesin uji hingga spesimen patah dan mengamati data yang dihasilkan. Data yang dihasilkan itu berbentuk data grafik sinusial tegangan siklik dan grafik SN pada material yang kita uji. Nah, lalu yang kelima itu melakukan pengamatan visual. Pengamatan visual ini dilakukan dengan cara untuk mengetahui 3 tahapan fatigue life atau 3 tahapan yang terjadi pada bagian yang mengalami kepatahan. Nah, data yang dihasilkan dari fatigue tes ini saya sudah mengambil contoh cara membacanya, di mana di sini ada grafik SN pada besi dan aluminium, di mana besi itu digambarkan dengan kurva yang berwarna biru dan dinamakan A, dan kurva yang berwarna merah dinamakan B, itu merupakan grafik aluminium. Nah, data yang dihasilkan pada grafik SN itu merupakan data hubungan antara perbandingan
amplitudo tegangan yang kita berikan, dan jumlah siklus yang kita berikan pada spesimen tersebut. Nah, di sini terdapat perbedaan pada material besi, di mana material besi itu memiliki fatigue limit atau nilai tegangan terbesar yang dapat diterima oleh material yang tidak akan menyebabkan kegagalan hingga siklus yang tak terbatas. Nah, sedangkan pada aluminium itu tidak terdapat fatigue limit karena dia sudah mengalami kepatahan pada titik siklus tertentu dan pada amplitudo tegangan tertentu. Nah, jumlah siklus yang mengakibatkan kepatahan tersebut atau kegagalan tersebut disebut dengan fatigue life. Nah, fatigue life pada contoh ini merupakan disimbolkan dengan N1. Nah, N1 itu merupakan fatigue life, dan fatigue strength itu kebetulan ini sama dengan yang ditunjukkan dengan jumlah siklusnya, yaitu pada amplitudo tegangan yang menggambarkan fatigue strength. Nah, fatigue strength ini merupakan jumlah tegangan yang akan mengakibatkan kegagalan pada aluminium dengan siklus tertentu ya. Kalau di contoh ini siklus tertentunya itu merupakan fatigue life. Nah, kenapa aluminium itu tidak memiliki fatigue limit berbeda dengan besi ya? Karena aluminium itu memiliki struktur kristal yang FCC. Nah, lalu ada juga data selanjutnya itu data grafik tegangan siklik, di mana data grafik tegangan siklik ini menghubungkan perbandingan antara tegangan dan juga waktu yang kita gunakan selama pengujian fatigue, di mana tegangan itu dalam sumbu Y dan waktu itu dalam sumbu X. Nah, tegangan yang bernilai positif itu merupakan tegangan tarik, dan tegangan yang bernilai negatif itu merupakan tegangan tekan. Di mana di sini juga ada simbol seperti stres M ya. Ini simbol stres M itu merupakan stres yang atau jumlah tegangan rata-rata yang kita berikan pada spesimen, dan di sini juga ada stres A atau disebut juga sebagai amplitudo stres atau amplitudo yang kita gunakan pada spesimen, dan di sini ada stres range atau stres maksimal dikurang dengan stres minimal. Nah, lalu di atas saya ini sudah ada contoh dari fatigue life ya. Fatigue life itu terjadi atau dapat dilihat dari hasil patahan setelah pengujian fatigue. Nah, dari fatigue life itu terdapat 3 tahapan, yaitu inisiasi, propagasi, dan fracture. Di mana inisiasi itu adalah tempat titik bermulainya sudah adanya crack ya, ini pada ujung sini nih. Nah, itu sudah memulai crack, dan ujung-ujung yang kasar selanjutnya itu merupakan tahapan crack lanjutan atau tahapan kegagalan lanjutan yang disebut sebagai propagasi, dan yang halus-halus seperti ini merupakan bagian-bagian fracture, di mana pada bagian fracture ini kegagalan tersebut sudah benar-benar terjadi sehingga material benar-benar patah. Selanjutnya adalah uji creep. Uji creep adalah pengujian mekanis suatu material yang diberikan tegangan pada temperatur yang tinggi. Pengujian creep ini memiliki prinsip, yaitu material akan diberikan tegangan konstan atau statis pada temperatur yang tinggi. Temperatur yang tinggi ini bernilai lebih besar dari 0,4 melting point yang dimiliki material yang akan diuji. Nah, sifat-sifat yang didapatkan dari pengujian creep test ini adalah creep strength atau perilaku regangan yang dimiliki material ketika diberikan tegangan creep, lalu ada steady state atau kondisi di mana material akan mengalami kesetimbangan antara laju deformasi dengan laju creep. Lalu ada juga creep fracture, di mana ini merupakan titik regangan saat material tersebut mengalami kegagalan pada saat diberikan tegangan di temperatur yang tinggi. Lalu prosedur pengujian dari creep test sendiri, yang pertama itu adalah persiapan spesimen. Bentuk spesimen yang digunakan pada creep test ini bergantung dengan sumber acuan ASTM yang digunakan dan juga material yang ingin diuji. Namun pada umumnya spesimen yang digunakan itu berupa silinder atau plat tipis, tergantung dari pencekam yang ada di dalam tungku pemanasnya. Lalu yang kedua, setelah spesimen disiapkan, maka spesimen itu diletakkan pada tungku pemanas, di mana pada tungku pemanas ini akan dialirkan temperatur, dan itu harus dalam keadaan tertutup untuk menghindari terjadinya difusi dari atmosfer, sehingga data yang didasarkan akan lebih akurat. Lalu yang ketiga, mengkalibrasi alat uji atau mengatur pemberian temperatur sesuai dengan material yang ingin kita uji. Nah, temperatur yang digunakan itu biasanya lebih besar dari 0,4 melting point pada material yang diuji, atau dapat divariasikan tergantung dengan tujuan penelitiannya. Lalu yang keempat, memberikan beban sesuai dengan tujuan pengujian. Pemberian beban ini dapat diatur pada mesin,
dan dapat divariasikan sesuai dengan tujuan pengujian yang akan dilakukan. Namun pada umumnya atau sesuai dengan prinsip krip test, pemberian beban itu merupakan beban statis. Lalu yang kelima, menjalankan mesin uji krip dan mengamati data yang dihasilkan. Data yang dihasilkan berupa grafik kurva krip, yaitu hubungan antara regangan krip terhadap waktu yang dialami oleh material hingga spesimen tersebut mengalami rupture atau mengalami kegagalan. Nah, cara membaca dari kripnya sendiri, itu saya sudah mengambil contoh dari grafik data krip, di mana pada grafik data krip ini sumbu Y merupakan regangan yang terjadi pada material dan sumbu X itu merupakan waktu. Pada data krip atau pada grafik data krip itu terjadi 3 tahapan, yaitu primary krip, secondary krip, dan juga tertiary krip. Di mana pada primary krip ini material akan mengalami eh, laju deformasi yang lambat dan bertahap, namun laju creep itu akan sangat tinggi pada primary creep. Lalu secondary creep itu material akan mengalami kondisi steady state, di mana kondisi state ini memiliki laju creep dan laju deformasi itu yang konstan atau stabil, karena disebabkan oleh kesetimbangan yang terjadi antara laju pemulihan material tersebut dengan laju deformasi yang dihasilkan oleh tegangan creep. Lalu yang terakhir itu ada tertiary creep, di mana tertiary creep ini terjadi percepatan regangan sehingga regangan tersebut menjadi tidak stabil hingga akhirnya menyebabkan rupture atau kegagalan pada material. Nah, lalu saya juga mengambil contoh dari grafik data creep dengan pemberian temperatur yang berbeda-beda. Sebut saja di sini ada material merah, ada material biru, ada material hijau, dan juga ada material kuning yang paling bawah. Di mana material kuning ini menjabarkan ketika uji krip dilakukan di bawah 0,4 melting point yang dimiliki oleh material tersebut, maka material tersebut akan mengalami kondisi steady state yang lama, sehingga bahkan rupture itu akan membutuhkan waktu yang lama pada saat diberikan temperatur yang di bawah 0,4 melting point-nya. Dan pada data ini dijabarkan bahwa semakin tinggi temperatur yang diberikan pada saat pengujian krip, maka deformasi krip yang terjadi itu akan semakin cepat. Alhasil, eh, tertiary kripnya itu akan semakin cepat dicapai, atau dalam artian lain, rupture yang terjadi pada material itu akan semakin cepat ketika pemberian temperatur itu sangat ditingkatkan pada saat pengujian krip. Baik, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini mengenai uji krip, uji puntir, dan uji fatigue. Terima kasih.